Tadi Anda katakan bahwa informasinya Presiden Jokowi juga akan mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Agam. Kita akan menuju ke rekan kami, Kurnia Ambal yang sudah berada di posko pengungsian untuk menunggu kunjungan Presiden Joko Widodo. Sementara saat ini memang Presiden Joko Widodo masih berada di lokasi bencana. Amal, selamat pagi. Selamat pagi Anat, Elita, dan juga pemirsa TV One. Saat ini posisi saya berada di posko terpadu, di mana nantinya Presiden Joko Widodo akan mengunjungi lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, di mana dapat dilihat di layar kaca Anda. Tempat ini merupakan posko terpadu dari warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terdampak dari banjir korban lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu. Adapun pemirsa, untuk saat ini proses pengamanan dan juga persiapan kedatangan dari Presiden Joko Widodo ini telah dipersiapkan, di mana untuk saat ini memang untuk awalnya nanti Presiden Joko Widodo akan bisa dapat di simpang Bukit Batabuah. Kemudian nantinya Presiden Joko Widodo akan melihat bagaimana lokasi dan juga kondisi terdampak. Adapun pemirsa, lokasi yang menjadi kunjungan Presiden Joko Widodo ini merupakan lokasi paling di Kabupaten Agam, di mana untuk saat ini dapat kami informasikan kepada Anda, jumlah korban yang meninggal dunia ini sebanyak 61 orang meninggal dunia, di mana untuk 2 orang diantaranya ini masih dalam proses identifikasi. Sementara untuk proses pencarian korban hilang hingga saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, di mana untuk tim SAR gabungan ini difokuskan di Kabupaten di Kabupaten Agam 1 orang, di mana untuk lokasi atau titik pencarian dari hari ini akan difokuskan ke daerah atau wilayah Sungai Pua. Kemudian nanti untuk di lokasi titik kedua yang berada di Kabupaten Tanah Datar nantinya akan difokuskan ke 6 titik, di mana masih ada sekitar 10 orang yang masih dalam proses pencarian. Dan adapun pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo rencananya akan menemui para korban terdampak dari bencana banjir lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu. Jika kita lihat pemirsa, pantauan kami di lokasi pengungsian, memang sejumlah pengungsi terdampak ini sudah mulai mengungsi sejak hari kedua, yakni pada 12 Mei 2024, di mana di tempat pengungsian ini terdapat beberapa fasilitas seperti fasilitas trauma healing, kemudian toilet umum, dan berbagai macam fasilitas lainnya. Dapat kami informasikan untuk saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Adapun nantinya Presiden Joko Widodo akan memberikan santunan duka sebesar 15 juta per orang, kemudian juga nanti akan diberikan kepada korban terdampak bantuan rumah rusak berat sebesar 60 juta per rumah, kemudian bantuan rumah rusak sedang ini sekitar 30 juta per rumah, kemudian bantuan rumah rusak ringan ini mencapai 15 juta per rupiah. Santunan duka ini nanti akan disalurkan melalui Kementerian Sosial, dan untuk santunan perbaikan rumah nantinya akan disampaikan melalui BNPB. Adapun pemirsa, tadi Presiden Joko Widodo ini dijadwalkan tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau sekitar tadi pada pukul 8.10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana untuk Presiden Joko Widodo ini didampingi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, di mana untuk nantinya pemirsa Menko PMK juga akan mengunjungi lokasi terdampak di Kabupaten Tanah Datar. Usai tiba di tempat terdampak di Simpang Bukit Batuah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo akan melakukan peninjauan lokasi bencana. Tadi sekitar pada pukul 10.40 akan dijadwalkan tiba di Simpang Bukit
Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Usai dari melakukan kunjungan atau peninjauan lokasi bencana, nanti sekitar pada pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan tiba di lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk melakukan peninjauan posko korban bencana. Adapun tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sekitar pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Joko Widodo ini bertolak ke Sumatera Barat dari Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Dan nantinya sekitar pada pukul 11 siang akan mengunjungi posko terdampak dari bencana Halim. Pemirsa, untuk saat ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melakukan pencarian korban hilang. Kemudian fokus kedua adalah fokus untuk melakukan perbaikan rumah dan juga melakukan kegiatan untuk pembersihan material vulkanik di rumah-rumah warga. Kemudian juga Presiden, maksud kami fokus dari pemerintah saat ini adalah untuk melakukan pendataan rumah-rumah rusak. Dapat kami informasikan, pemirsa, untuk saat ini juga proses dari pencarian korban hilang ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sejumlah kendala juga dihadapi oleh tim SAR gabungan, diantaranya memang cuaca di Kabupaten Agam dan juga Kabupaten Tanah Datar yang merupakan salah satu lokasi terdampak. Ini merupakan sering terjadi curah hujan yang cukup tinggi, di mana ini juga menjadi salah satu kendala dari para tim SAR untuk melakukan proses evakuasi dan juga pencarian korban hilang. Adapun untuk saat ini kendala yang dihadapi oleh tim SAR sendiri yakni adalah ketebalan dari lumpur vulkanik yang cukup tebal, yakni ketebalannya sekitar 1 meter, sehingga menyulitkan untuk tim SAR gabungan melakukan pencarian korban hilang. Adapun data terakhir yang kami peroleh dari pihak BNPB sendiri untuk jumlah korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin yang menimpa Provinsi Sumatera Barat sendiri, untuk saat ini ada sekitar 61 korban meninggal dunia, di mana untuk 2 diantaranya ini masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Dan dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, untuk saat ini persiapan kedatangan kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke tempat saya mengabarkan di pusat pengungsian di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini sudah dimulai tadi sejak pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya rencananya Presiden Joko Widodo ini akan melakukan kunjungan dan juga melihat langsung dari pengungsian dan juga akan berbincang dengan para korban terdampak dari banjir lahar dingin yang menimpa Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan pemirsa, dapat kami informasikan kepada Anda, untuk saat ini memang proses kegiatan belajar mengajar ini masih berjalan, di mana untuk sekolah-sekolah yang masih terdampak memang masih ada sebagian sekolah yang belum melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena memang fasilitas sekolah ini masih belum bisa pulih sepenuhnya. Tadi kami juga berbincang dengan salah satu warga dan juga pengungsi, bahwasannya ia belum bisa pergi ke sekolah karena memang kondisi sekolah dan juga akses ke sekolah ini masih terputus. Kemudian juga ia menyatakan bahwasannya untuk alat-alat belajar, kemudian seragamnya ini juga hilang, hanyut tersapu banjir lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu. Dapat kami informasikan kepada Anda, pemirsa, kemarin juga telah dibangun beberapa jembatan beli atau jembatan darurat yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat guna menyambungkan titik-titik lokasi yang terputus, di mana kemarin juga menurut pantauan kami di Kecamatan Sungai Jambu itu juga di Kabupaten Tanah Datar sendiri telah dibangun jembatan beli atau jembatan penghubung untuk menghubungkan titik-titik mana saja
yang menjadi untuk sebagai menyalurkan bantuan kepada korban terdampak. Memang jika kita lihat pemirsa, untuk jarak lokasi tempat terdampak di Bukit Batu Batabuah di Kecamatan Canduang ke lokasi dari pengungsian ini sekitar ada 2 km, untuk waktu tempuhnya ini sekitar 20 menit. Dan rencananya hari ini Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke pengungsian untuk melihat dan juga berdialog dengan masyarakat dan juga mendengar langsung bagaimana keluh kesah dari para terdampak. Ya, bisa lihat di layar kaca Anda pemirsa, Presiden Joko Widodo telah tiba di tempat saya mengabarkan di pusat pengungsian. Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah petinggi dari BNPB. Dan untuk saat ini Presiden Joko Widodo langsung mengunjungi anak-anak yang berada di posko pengungsian. Dan dapat dilihat sambutan meriah dari korban anak-anak terdampak ke lokasi pengungsian, yang sebelumnya seperti kita ketahui bahwasannya Presiden Joko Widodo ini telah mengunjungi lokasi terdampak di Bukit Batabuah. Dan untuk saat ini Presiden Joko Widodo tadi sekitar pada tepat 10.40 waktu Indonesia bagian Barat telah tiba di tempat saya mengabarkan saat ini di posko pengungsian di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan untuk saat ini Presiden Joko Widodo sedang menyapa puluhan anak terdampak dari berbagai titik pengungsian yang berada di Kecamatan Agam, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nampak keceriaan dari anak-anak yang terdampak bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di mana anak-anak terdampak ini nantinya akan bercerita dan juga berdialog dengan Presiden Joko Widodo dan menceritakan keluh kesahnya selama ini dan apa sebetulnya yang mereka butuhkan. Nantinya juga anak-anak ini akan berdialog langsung dan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Menurut pantauan kami memang dari kejauhan Presiden Joko Widodo ini terpantau didampingi oleh pihak dari BNPB, kemudian Basarnas dan juga pihak kepolisian. Saat ini memang jika kita lihat pantauan kami langsung dari lokasi pengungsian di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam ini, Presiden Joko Widodo ini sedang melakukan pemberian hadiah kepada anak-anak korban terdampak dari banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nampaknya pemirsa, usai dari menemui anak-anak dan memberikan hadiah kepada anak-anak terdampak, nantinya Presiden Joko Widodo akan mengunjungi lokasi-lokasi dan juga tenda-tenda pengungsian, dan nantinya Presiden Joko Widodo akan melakukan dialog dengan warga sekitar yang terdampak. Dan juga pemirsa, nanti sekitar pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan kunjungan ke berbagai stand yang ada di lokasi tempat saya mengabarkan di Kabupaten Agam, Kecamatan Canduang, Sumatera Barat. Dan untuk saat ini memang jika kita lihat Presiden Joko Widodo sedang menyapa anak-anak yang terdampak. Memang jika kita berbincang dengan anak-anak yang terdampak dari banjir lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu, anak-anak terdampak ini mengaku memang memiliki sedikit trauma apabila ada hujan turun dan juga mendengar suara gemuruh. Dan memang sejumlah upaya dilakukan dari pemerintah setempat, dari pemerintah pusat dan juga relawan untuk melakukan trauma healing kepada anak-anak yang terdampak dari banjir lahar dingin. Keceriaan nampak dari raut muka wajah anak-anak terdampak ketika Presiden Joko Widodo menyambut datang ke pengungsian ini dan juga memberikan hadiah kepada anak-anak terdampak. Kami akan mendekat ke posisi
lokasi di mana Presiden Joko Widodo menemui anak-anak terdampak. Dan untuk sementara demikian laporan saya, kembali ke Anda di studio, Ana. Oke, Amal, dari informasi yang Anda sampaikan tadi, Presiden Joko Widodo kemudian akan mengunjungi, membagikan hadiah kepada anak-anak terdampak. Lantas, sudah adakah informasi dari anak-anak tersebut atau dari kunjungan Presiden Joko Widodo? Apa saja yang kemudian diminta kepada Presiden Joko Widodo mengenai kejadian ataupun bencana alam yang menimpa mereka? Ya, Ana, Tialita, dan juga pemirsa TV One, memang apa saja yang akan disampaikan oleh anak-anak ini. Tadi kami sempat berbincang dengan perwakilan anak-anak terdampak, bahwasannya mereka menginginkan untuk bisa sekolahnya ini dibangun kembali, dan tentunya alat-alat sekolah, kemudian alat-alat keperluan sekolah ini dapat terpenuhi kembali, dan anak-anak ini dapat bersekolah dengan aman, dan juga nantinya ia berharap anak-anak ini dapat direlokasi ke tempat atau zona yang lebih aman. Dan memang untuk saat ini sebagian dari anak-anak terdampak masih belum dapat kembali bersekolah, yang mana mereka juga tadi mengatakan bahwasannya sekolahnya ini belum terbuka karena memang fasilitas sekolah yang belum layak untuk dihuni pasca banjir bandang, karena memang material vulkanik, kemudian alat-alat kebutuhan untuk belajar mengajar ini habis tersapu oleh banjir. Bahkan ada ruang-ruangan kelas yang memang hilang akibat diterjang banjir lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu. Sehingga pemirsa, memang di beberapa wilayah menurut pantauan kami di Kabupaten Agam dan di Kabupaten Tanah Datar sendiri, beberapa sekolah ini masih melakukan kegiatan belajar mengajar dari online, yakni tidak secara tatap muka, karena memang untuk saat ini fokus dari pemerintah dan juga warga sekitar ini adalah untuk membersihkan material-material vulkanik yang, jika bisa saya gambarkan kepada Anda, ini memang material vulkanik yang berada di rumah-rumah warga ini susah dibersihkan karena memang ketebalan dari lumpur vulkanik, kemudian juga material vulkanik seperti batuan, kemudian juga berupa serpihan kayu ini cukup besar, sehingga membutuhkan waktu yang cukup besar, maksud kami waktu yang cukup lama untuk proses pembersihannya. Dan untuk saat ini memang warga juga masih berupaya untuk membersihkan rumah mereka dari material vulkanik, dibantu pula oleh relawan, kemudian Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian TNI dan juga Polri ikut membantu dari proses pembersihan rumah-rumah warga. Dan memang pemirsa, anak-anak di pengungsian ini juga telah diberikan trauma healing, dan beberapa hari yang lalu kami sempat mengunjungi salah satu lokasi pengungsian terdampak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana untuk anak-anak terdampak di Kabupaten Sumatera Barat, khususnya di Kecamatan Canduang, ini kemarin juga telah diberikan proses pendampingan oleh tim dari Rumah Sakit RSAM Bukit Tinggi, di mana kemarin dari pihak psikiater, kemudian juga dari dokter spesialis anak ini memberikan asesmen awal dengan berupa game interaktif kepada anak-anak terdampak. Baik. Untuk mengetahui sebetulnya seberapa besar dampak trauma yang dialami oleh anak-anak. Untuk sementara demikian, Ana, kembali ke Anda di studio. Oke, Amal, saat ini kami lihat di layar kaca Presiden Joko Widodo sedang membagikan apa ini, mungkin bisa diinformasikan kepada kami. Ya, memang untuk saat ini Presiden Jokowi sedang membagikan ini berupa hadiah yang dimana jika kita lihat dari kejauhan ini berupa goodie bag, mungkin yang perkiraan kami adalah buku-buku dan juga mainan, kemudian juga ada beberapa keperluan untuk sekolah yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada anak-anak terdampak. Di sini saya bisa merasakan, pemirsa, bagaimana keceriaan dari anak-anak yang terdampak. Karena memang jika kita lihat anak-anak terdampak ini cukup mengalami trauma yang disebabkan oleh banjir bandang beberapa waktu yang lalu, di mana mereka saat ini memang tinggal di pengungsian. Ada juga sebagian yang masih bertahan di rumah, kemudian juga bertahan di pengungsian yang berada di sekolah, di ruang-ruang kelas.
memang kondisinya di pengungsian tidak seperti di rumah karena kondisi di pengungsian ini cukup terbatas dan nampak keceriaan dari anak-anak yang merasa terhibur dengan kedatangan Presiden Joko Widodo yang menyapa langsung. Semoga kami berharap anak-anak ini luka dan juga trauma ini dapat hilang dengan kehadiran Presiden Joko Widodo untuk menghibur anak-anak yang terdampak. Untuk saat ini memang anak-anak yang hadir di sini memang perwakilan dari anak-anak yang terdampak dari banjir lahar dingin yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu, di mana untuk saat ini kebutuhan dari anak-anak di pengungsian ini sudah terpenuhi. Adapun kebutuhan yang menjadi kebutuhan utama, kebutuhan logistik, kemudian kebutuhan makanan, biskuit, susu, dan kebutuhan bayi lainnya ini sebetulnya sudah terpenuhi dan juga sudah tercukupi. Dan memang saat ini fokus dari pemerintah sendiri yakni adalah untuk menyembuhkan trauma dari anak-anak yang terdampak dengan melakukan trauma healing, kemudian juga berbagai upaya konseling bagi anak-anak terdampak. Saat ini usai dari menyapa anak-anak, Presiden Joko Widodo bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa sedang memberikan sepertinya ini memberikan secara simbolis bantuan atau santunan kepada warga terdampak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kemudian juga di kabupaten terdampak lainnya seperti di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Presiden Joko Widodo juga memberikan secara simbolis bantuan kepada warga. Ada beberapa warga yang sudah bersiap untuk menerima bantuan simbolis dari Presiden Joko Widodo yang tentunya didampingi oleh pihak dari BNPB, kemudian Basarnas, dari pihak kepolisian dan juga dari pihak TNI. Dan untuk memang jika kita lihat pemirsa, bantuan santunan ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bantuan santunan ini akan diberikan bagi korban, bagi keluarga korban yang kehilangan sanak keluarganya, kemudian juga untuk bantuan nantinya juga akan diberikan kepada korban-korban yang memang mengalami kerusakan rumah berat, di mana untuk kerusakan rumah berat ini nantinya akan mendapatkan kompensasi sebesar 60 juta rupiah. Kemudian bantuan rumah rusak sedang nantinya akan diberikan bantuan sekitar 30 juta rupiah per rumah. Kemudian untuk bantuan rumah rusak ringan ini akan diberikan sebesar 15 juta rupiah per rumah. Dapat kami informasikan kepada Anda, untuk santunan duka ini akan disalurkan melalui Kementerian Sosial dan untuk santunan perbaikan rumah nantinya akan disampaikan oleh pihak BNPB. Dan untuk saat ini Presiden Joko Widodo sedang memberikan bantuan kepada warga terdampak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, didampingi oleh Bupati Sumatera Barat, dari pihak BPBD, kemudian dari pihak Polri juga tampak memberikan bantuan secara simbolis. Dan diharapkan pemirsa dari bantuan ini sedikit memberikan keringanan kepada korban-korban terdampak. Dan juga kita berharap pemirsa untuk di Provinsi Sumatera Barat ini untuk pemulihannya semoga cepat sehingga masyarakat dapat kembali pulih dan dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Dan juga tentunya kami berharap dan juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk tim SAR agar dipermudah dalam proses pencariannya dan para korban yang hilang ini dapat lekas ditemukan. Adapun pemirsa, jika kita lihat memang untuk kerusakan dari yang ditimbulkan dari banjir lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu ini, kerusakan ini bukan hanya kerusakan rumah saja pemirsa, rumah ibadah, kemudian sejumlah fasilitas umum seperti jembatan, sekolah, kemudian juga ada beberapa pertokoan yang juga rusak bahkan hilang diterjang dari banjir lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat. Saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh Menko PMK
akan mengunjungi lokasi atau titik dari, kami akan sedikit bergeser pemirsa untuk melihat Presiden Joko Widodo menyapa dari para pengungsi terdampak, di mana untuk saat ini Presiden Joko Widodo sedang menyapa masyarakat terdampak yang berada di Kecamatan Agam, maksud kami Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nampak Ibu Negara, Ibu Iriana juga berdialog dengan masyarakat. Keceriaan dari warga ini tampak di raut wajah melihat Presiden Republik Indonesia langsung menjumpai dan juga menemui dari warga. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, Presiden Republik Indonesia dan juga Ibu Negara ini sedang berbincang dengan warga dan memberikan sedikit arahan. Kami juga akan tidak bisa mendengar dengan jelas sebetulnya apa arahannya karena memang lokasi titik kami mengabarkan ini cukup jauh. Nampaknya Presiden Joko Widodo ini sedang melakukan diskusi dengan masyarakat dan juga warga dari korban terdampak. Dapat kami informasikan kepada Anda, pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Bupati Agam, kemudian juga terpantau ada Menko PMK Muhadjir Effendi, dan juga didampingi oleh Ibu Negara, Ibu Iriana. Dan untuk saat ini, nampak di layar kaca Anda, Presiden Joko Widodo masih melakukan proses komunikasi dan juga diskusi dengan warga yang terdampak, mendengar keluh kesah dari warga, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini juga memberikan sedikit arahan kepada masyarakat. Masyarakat juga nampak berdialog dengan Ibu Negara dan juga Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk mendengarkan sebetulnya apa yang dibutuhkan dari masyarakat yang terdampak saat ini. Dan dapat